Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nisyanda Widya Pratama dengan NIM 50115010. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan 4 tokoh sejarawan matematika. Yang pertama, ada John Philoponus, yang kedua, ada Alioun, yang ketiga, ada Gerbert, yang keempat, ada Adela. Baiklah, langsung saja kita ke tokoh yang pertama. Yang pertama adalah John Philoponus. John Philoponus atau Johannes Philoponus adalah seorang filsuf dan ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-6 Masehi, sekitar tahun 490 sampai 570 Masehi. Ia terkenal karena karya-karyanya yang mengkritik fisika Aristoteles dan kontribusinya terhadap pemikiran ilmiah di Eropa awal. Meskipun fokus utamanya adalah filsafat dan teologi, beberapa gagasan John Philoponus mempengaruhi perkembangan logika, fisika, dan matematika. Ada 3 peran John Philoponus dalam sejarah matematika. Yang pertama, pemikirannya inovatif. Yang kedua, hubungan dengan matematika. Yang ketiga, tentang teori gerak. Warisan dan pengaruh John Philoponus. Yang pertama, penerus pemikiran ilmiah. Meskipun karya Philoponus tidak langsung berhubung dengan matematika murni, kritiknya terhadap Aristoteles membuka jalan bagi pendekatan matematika terhadap fisika di kemudian hari. Pembangunannya mempengaruhi tradisi ilmiah Islam dan melalui mereka diteruskan ke Eropa Barat selama abad pertengahan. Yang kedua, kontribusi dan kosmologi. Philoponus juga mengkritik terhadap konsep keabadian alam semesta Aristoteles dengan menyatakan bahwa alam semesta memiliki awal waktu. Pemikiran ini penting dalam pengembangan kosmologi ilmiah. Yang kedua, Alcuin of York. Alcuin of York hidup pada tahun 735 sampai 804. Ia adalah seorang cendekiawan Anglo-Saxon, pendidik, tokoh penting dalam sejarah matematika pada masa Carolingian Renaissance di Eropa. Ia dikenal sebagai penulis, pendidik, dan penyebar ilmu pengetahuan di Istana Carlange atau Kartal Agung. Kontribusinya dalam matematika terutama terkait dengan penggunaan teka-teki matematika sebagai alat ajarnya. Kontribusi Alcuin dalam matematika. Yang pertama, dia memiliki karya matematis yang berjudul Protones and Alcedos Juvenes atau Masalah untuk Pemecahan Pemikiran Pemuda. Buku ini berisi 56 teka-teki yang digunakan untuk mengajarkan logika dan aritmatika. Contoh teka-tekinya melibatkan beban, perhitungan usia dan distribusi makanan. Salah satu teka-teki terkenal dari koleksi ini adalah teka-teki orang, serigala, kambing, dan kubis yang harus diseberangkan ke sungai tanpa membahayakan keselamatan mereka. Yang kedua, peran dalam pendidikan. Alcuin membantu mengembangkan kurikulum trivium, tata bahasa, logika, dan retorika, dan quadrivium, aritmatika, geometri, musik, dan astronomi, yang menjadi dasar pendidikan di Eropa selama abad pertengahan. Ia mempromosikan penggunaan angka Romawi dalam pengajaran matematika meskipun sejak sistem angka Hindu-Arab belum banyak diketahui di Eropa pada masanya. Warisan dan pengaruh Alcuin dalam matematika. Yang pertama, matematika sebagai alat logika. Alcuin menunjukkan bagaimana teka-teki dalam masalah matematika dapat digunakan untuk melatih pemikiran logis. Karya-karyanya membantu mendefinisikan peran matematika dalam pendidikan abad pertengahan. Yang kedua, konteks sejarah. Dalam periode Carolingian Renaissance, karya Alcuin dianggap sebagai jembatan antara tradisi intelektual Yunani Romawi dan perkembangan pendidikan Eropa Kristen. Yang ketiga ada Gerbert of Aurillac. Gerbert de Aurillac hidup pada tahun 946 sampai 103. Ia menjadi Paus Sylvester II dan ia adalah seorang cendekiawan, pendidik, dan tokoh penting dalam sejarah matematika pada abad pertengahan. Ia terkenal sebagai pelopor dalam memperkenalkan pengetahuan matematika dan sains di dunia Islam ke Eropa Barat. Sebagai seorang intelektual, Gerbert adalah jembatan antara tradisi keilmuan Yunani Romawi kuno dan kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa.
Peran Gerbert dalam sejarah matematika. Yang pertama, dia memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab. Gerbert memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab termasuk angka 0 yang ia pelajari selama perjalanan ke Spanyol. Pada waktu itu, angka Hindu-Arab jauh lebih efisien dibandingkan sistem angka Romawi yang digunakan di Eropa, yang menggunakan angka Hindu-Arab pada perangkat yang dikenal sebagai abacus Gebertian, sebuah inovasi dalam kalkulus aritmatika. Abacus Gebertian ini adalah kayak tempoyak pada zaman sekarang. Kedua, ada penerapan geometri Euclides. Gerbert membantu menyebarluaskan geometri Euclides ke Eropa melalui karyanya dan pengajarannya di sekolah-sekolah. Ia juga memanfaatkan prinsip geometri untuk memahami astronomi. Yang ketiga, karya dalam astronomi dan kalender. Gerbert memperkenalkan astrolabe dan perangkat ilmiah lainnya yang digunakan untuk mengamati langit dan menghitung waktu. Karya ini berkontribusi pada pemahaman kalender dan navigasi pada masa itu. Ini adalah contoh gambar astrolabe. Yang keempat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebagai kepala sekolah katedral di Reims dan kemudian sebagai paus, Gerbert mendukung pengajaran logika, aritmatika, musik, dan astronomi. Ia mendorong adopsi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari tradisi Islam dan Yunani. Gerbert meninggalkan dua warisan. Yang pertama, paus yang berorientasi ilmu pengetahuan. Sebagai paus Sylvester II, Gerbert memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh Eropa Kristen. Ia mendorong reformasi pendidikan dan menjadikan matematika dan sains sebagai bagian dari kurikulum gereja. Yang kedua, jembatan ilmu pengetahuan Timur Barat. Dengan mempelajari tradisi keilmuan Islam, Gerbert menjadi salah satu tokoh awal yang membawa warisan ilmu pengetahuan Timur ke dunia Barat. Yang keempat, ada Adelard of Bath. Adelard of Bath hidup sekitar tahun 1080 sampai 1150. Ia adalah seorang cendekiawan dan filsuf Inggris yang sangat berperan dalam ilmu pengetahuan, khususnya matematika dan astronomi, dari dunia Islam ke Eropa Barat pada abad pertengahan. Ia dikenal terutama sebagai penerjemah teks-teks ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin, yang pada masa itu menjadi bahasa utama untuk ilmu pengetahuan di Eropa. Kontribusi Adelard dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penerjemahan karya-karya Arab. Adelard menerjemahkan banyak karya dari bahasa Arab ke Latin, termasuk karya-karya penting oleh para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi yang berfokus pada aljabar. Salah satu karya terkenal yang diterjemahkannya adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah karya Al-Khwarizmi, yang memperkenalkan metode perhitungan aljabar yang lebih canggih daripada yang dikenal di Eropa pada saat itu. Yang kedua, pengenalan angka Hindu-Arab. Adelard juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan sistem angka Arab ke Eropa, yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem angka Romawi yang digunakan sebelumnya. Sistem ini termasuk angka 0, yang merupakan konsep revolusioner pada saat itu di Eropa. Yang ketiga, pengajaran astronomi dan geometri. Sebagai seorang ilmuwan dan pengajar, Adelard memperkenalkan konsep-konsep astronomi dan geometri yang berkembang di dunia Arab, membantu mendasari pengetahuan astronomi di Eropa abad pertengahan. Ia menjelaskan penggunaan alat seperti astrolabe dan memperkenalkan metode perhitungan yang digunakan untuk observasi langit dan pembuatan kalender. Warisan dan pengaruh Adelard of Bath memainkan peran kunci dalam menyebarkan pengetahuan matematika dan ilmiah di dunia Islam ke dunia Barat, yang berkontribusi besar terhadap pembentukan fondasi ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan. Karya dan ajarannya membentuk dasar bagi para ilmuwan dan matematikawan Eropa yang datang kemudian, terutama selama masa Renaissance. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi dari materi yang saya ambil sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.